janjinya kepada Nabi. Maka ketika itu Nabi pun keluar. Yang asal mulanya Nabi berdakwah masih di sekitaran Mekah. Ini Nabi hendak mulai berdakwah, mulai keluar Mekah. Wa arada ay azhara nafsahu 'ala al-qabail. Dan Nabi mulai memperkenalkan dirinya kepada qabilah-qabilah, ay qabailul Arab, qabilah-qabilah Arab. Jadi bukan hanya di Mekah saja, tapi qabilah-qabilah Arab yang ada di luar Mekah. Nabi hendak memperkenalkan diri bahwa Nabi adalah utusan Allah, bi annahu Rasulullah fil ayyamil musimiyah. Nabi hendak memperkenalkan diri kepada qabilah-qabilah Arab yang bukan hanya ada di Mekah tapi di luar Mekah. Nabi memperkenalkan diri bahwa Nabi hanyalah Rasulullah, utusan Allah. Dan Nabi ketika itu mulai memperkenalkan diri ke orang-orang luar itu pada hari-hari musiman, fil ayyamil musimiyah, pada hari-hari musiman. Ay artinya allati tajtami'u fiha an-nasu linahwil haid. Jadi maksudnya hari-hari musiman itu hari-hari di mana pada hari-hari itu orang banyak berkumpul, baik di pasar-pasar yang orang-orang Arab itu membuat pasar di mana di sana berkumpul orang-orang yang bukan hanya orang Arab Mekah, tapi orang-orang Arab berbagai negara dekat Mekah ketika itu masing-masing menjajakan barang dagangan mereka. Begitu pula di musim-musim haji. Ya, jadi musim-musim haji pada masa Nabi itu sudah ada haji, cuman beda aja haji dengan kita sekarang. Intinya musim haji sudah ada, dan mereka dari semenjak Nabi Ibrahim sudah musim naik haji. Jadi kalau sudah sampai musim haji itu berbagai macam negara berdatangan itu ke Mekah, mereka menunaikan ibadah haji. Ibadah haji menurut percayaan mereka. Karena pada masa jahiliyah dahulu orang-orang jahiliyah pun naik haji. Cuman bedanya di sekitaran Ka'bah, di dalam Ka'bah itu dipenuhi oleh patung-patung berhala. Kurang lebih sekitar 360 patung berjejer di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah. Begitu pula ketika sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, mereka sa'i juga. Cuma di gunung Bukit Safa ada patung, di Bukit Marwah ada patung. Jadi ketika mereka berlari ke Marwah, jebainya patung. Lari pulang ke Safa ada patung, jebainya pulang. Itu bedanya. Jadi mereka berhaji juga. Jadi pada musim haji itu orang-orang luar Mekah berdatangan untuk menunaikan haji, dan Nabi hendak memperkenalkan diri ke orang-orang luar bahwa Nabi adalah Rasulullah. Fa'amana bihi sallallahu alaihi wasallam sittatun minal ansar. Nah, ketika musim haji, orang-orang Ansar, orang Madinah yang asal mulanya Madinah itu disebut dengan Yasrib, kota Yasrib. Nah, ketika Nabi hijrah barulah diganti dengan Madinatul Rasul atau Madinatul Munawwarah. Sebelumnya namanya Yasrib, kota Yasrib. Jadi dari kota Yasrib berdatanganlah orang-orang Arab. Jadi suku Arab juga berdatangan ke Mekah, mereka menunaikan haji. Maka ketika itu ada 6 orang yang beriman kepada Nabi. Jadi ketika Nabi menyampaikan bahwa Nabi adalah utusan Allah, maka 6 orang itu beriman dengan Nabi. Mulai dan Nabi berdakwah ke luar Mekah. Summu bil ansari li annahum sayansurun
yansuruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man hajara ma'ah. Orang-orang Ansar, orang Madinah itu disebut dengan kaum Ansar. Jadi orang Madinah dinamakan dengan kaum Ansar karena mereka kelak menolong Rasulullah dan orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut dengan muhajirin, orang-orang yang hijrah atau orang pindah. Sementara yang di Madinah, orang Madinah disebut orang Ansar karena mereka menolong orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Karena pada masa Nabi, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan tidak bawa apa-apa kecuali sekedar kebutuhan yang bisa dibawa. Rumah, sawah ladang, kebun kurma yang mereka punya, ternak yang mereka punya itu ditinggal di Mekah. Hendak dibawa tidak bisa, karena ketika itu mereka dari Mekah ke Madinah itu hijrah itu diam-diam. Kalau bahasa kitanya pencutan, jangan sampai diketahui orang Quraisy, kalau sampai diketahui ditangkap. Jadi dia tidak bawa apa-apa kecuali apa yang bisa dibawa. Jadi harta benda tertinggal di Mekah. Jadi pergi ke Madinah itu tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Maka yang memberikan pertolongan, memberi makan, gawian, tempat tinggal itu orang-orang Madinah. Maka orang-orang Madinah disebut dengan kaum Ansar, orang-orang yang menolong orang muhajirin, orang Mekah yang pindah ke Madinah. Wa kulluhum minal Khazraj. 6 orang dari orang Madinah yang asalnya Yasrib namanya, mereka itu semuanya dari kabilah Khazraj. Di kabilah Khazraj, karena di Yasrib dahulu itu dikuasai oleh 3 kabilah besar orang Yahudi. Jadi ada 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka yang berkuasa, yaitu kabilah Bani Nadir, kabilah Bani Quraisyah, kabilah Bani Qainuqa. Jadi banyak kabilah-kabilah orang Yahudi itu. Cuma 3 kabilah terbesar inilah yang menguasai Yasrib pada waktu itu. Kabilah Bani Nadir, kabilah Bani Quraisyah, kabilah Bani Qainuqa. 3 kabilah Yahudi menguasai Yasrib, akhirnya dikalahkan oleh kabilah Arab. Yang ketika itu kabilah Arab terbesar yang ada di Madinah 2, itu kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Jadi di Madinah itu orang Yahudi ada, orang Arab ada. Jadi orang Arab yang tinggal di Madinah itu umumnya kebanyakannya dari kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Nih, mereka ini memerangi kabilah Yahudi. Akhirnya Yahudi tersingkir. Jadi hidup di Madinah tapi menjadi orang bawahan karena ikan berkuasa lagi. Karena Yasrib atau Madinah ketika itu dikuasai oleh orang Arab, yaitu kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Ikhtassahumullahu ta'ala biridha, yang mana mereka 6 orang yang beriman kepada Nabi ketika itu adalah orang-orang yang memang dikhususkan oleh Allah dengan keridhaan Allah. Allah ridha terhadap 6 orang tersebut pertama kali masuk Islam dari orang-orang Madinah atau Yasrib. Wa huwa Abu Umamah As'ad bin Zurarah. 6 orang dari kabilah Khazraj orang Madinah itu pertama namanya adalah As'ad bin Zurarah.
As'ad bin Zurarah ini panggilannya, kunyahnya itu Abu Umamah. Abu Umamah yang nama aslinya adalah As'ad bin Zurarah. Wa Auf bin Haris bin Rifa'ah wa huwa bin Affan. Dan yang kedua namanya Auf bin Haris bin Rifa'ah bin Affan. Wa Rafi' bin Malik bin Ajlan. Yang ketiga namanya Rafi' bin Malik bin Ajlan. Wa Qutbah bin Amir bin Hadidah. Yang keempat namanya Qutbah bin Amir bin Hadidah. Wa Uqbah bin Amir bin Nabi. Yang kelima namanya Uqbah bin Amir bin Nabi. Wa Jabir bin Abdullah bin Rayab. Dan yang keenam Jabir bin Abdullah bin Rayab. Ini 6 orang ini adalah dari Yasrib, Madinah, dari kabilah Khazraj. Kenapa mereka ini beriman dengan Nabi? Mereka ini beriman dengan Nabi sedikit banyaknya ini ibaratnya dikarenakan orang Yahudi juga. Karena ketika kabilah Khazraj dan kabilah Aus ini memerangi orang Yahudi di Madinah, orang Yahudi kalah. Mereka kalah itu mereka menyebut-nyebutlah. Kalau bahasa kitanya, hari ini, sekarang ini kami kalah berperang dengan kalian. Tapi ingat kainan, apabila Nabi akhir zaman itu diutus, kami akan memerangi kalian. Itu orang Yahudi itu kuat yang begitu. Sering disebut-sebutnya dengan orang-orang Arab yang ada di Madinah. Orang-orang Arab di Madinah sudah tahu Nabi akhir zaman ada Nabi, memang mereka sudah tahu. Cuma orang-orang Yahudi itu sering nyembah. Asal bertamu, wayah ini, masa ini kalian berpuasa. Tapi ingat, apabila Nabi akhir zaman diutus, kami akan berperang bersama Nabi akhir zaman memerangi kalian. Jadi kata-kata itu sering diucapkan oleh orang Yahudi. Nah, ketika 6 orang Khazraj yang dari Madinah itu ke Mekah, sampai di Mekah ada orang yang mengaku menjadi Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Lalu salah seorang di antara mereka yang 6 ini menyambatlah ke kawannya, jangan bilang ini deh Nabi akhir zaman yang disebut-sebut orang Yahudi, yang mereka sering menyebut kepada kita kalau kelak mereka akan memerangi kita bersama Nabi akhir zaman. Jangan-jangan ini orangnya. Maka 6 orang itu pun beriman dengan Nabi. Ujar salah seorang dari mereka, kalau macam itu bagus kita berdahulu beriman dengan Nabi ini. Sebelum orang Yahudi bertamu dengan Nabi akhir zaman ini, baik kita dulu beriman. Berarti kita kira yang akan memerangi mereka dengan Nabi akhir zaman ini. Ternyata betul. Jadi sebenarnya banyak sahabat-sahabat Nabi itu beriman dengan Nabi lantaran orang Yahudi. Salah satunya lagi ada sahabat Nabi yang namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu masuk Islam itu karena berita dari orang Yahudi juga. Jadi Salman Al-Farisi ini orang Persia. Persia itu kalau sekarang masuk ke negara Iran, Persia. Jadi pada masa-masa Nabi dahulu negara kuat itu Romawi, Persia. Kalau Persia ini bagian Iran, Irak. Kalau Romawi berarti Syam. Syam ini bagian Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Nah itu kekuasaan Romawi pada masa Nabi dulu. Kalau Persia, orang Persia ini bagian Irak, Iran. Orang Persia itu penyembah api atau disebut dengan agama Majusi. Jadi Salman Al-Farisi ini seorang pemikir. Jadi di masa kecil dewasanya masih mengikuti agama nenek moyangnya
agama orang tuanya, yaitu penyembah api. Cuman Salman Al-Farisi berpikir, seakan pandai pulang api ini disembah. Kita nang menyalakan, kita pulang nang menjaga supaya kada padam, kita pulang menyembah. Ini kada cocok menjadi Salman Al-Farisi. Maka api yang disembah, awak yang menyalakan. Kemudian api itu dijaga, jangan sampai padam. Kalau istilah kita sekarang, api itu kada padam-padam, gimana sorong terus tuh kayak api supaya jangan banjir. Kalau seandainya nyebar minyak, ya mau isi minyak terus supaya kada banjir. Jadi ujar Salman Al-Farisi, sekarang mandai pulang Tuhan nih disembah api, kita nang menghidupkan, kita nang menjaga, ini disembah. Ini kada betul ya Salman Al-Farisi. Akhirnya Salman Al-Farisi melanglang buana. Ketika itu lewatlah ke sebuah gereja orang Nasrani. Masuklah Salman Al-Farisi ke gereja orang Nasrani, masuklah agama Nasrani. Akhir-akhirnya Salman Al-Farisi merasa kada cocok juga agama Nasrani. Kenapa? Ada manusia yang diutus kemudian dijadikan Tuhan, kada cocok lagi. Jadi Salman Al-Farisi kada betul juga jadi Salman Al-Farisi. Akhirnya Salman Al-Farisi pun melanglang buana sehingga sampailah ke Syam. Ketika itu banyaklah bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi, masuklah ke agama Yahudi. Hingga pada akhirnya bertemulah Salman Al-Farisi ini dengan seorang pendeta Yahudi yang masih betul-betul berpegang teguh dengan kitabnya yang asli, belum dirubah-rubah lagi, masih mengikut agama Samawi sesuai dengan kitabnya tanpa dirubah. Maka ketika itu ujar pendeta itu kepada Salman Al-Farisi, kalau kau hendak masuk agama yang benar, tulak ke Yasrib, yang dahulu namanya Yasrib Madinah. Di Yasrib itu ada Nabi akhir zaman. Tutingi temui Nabi akhir zaman itu upatinya. Ujar pendeta itu. Akhirnya ketika ada kapilah-kapilah dari Madinah yang berdagang ke Syam, ketika mereka hendak pulang ke Madinah, Salman Al-Farisi empat, karena hendak pulang ke Madinah demi menemui Nabi akhir zaman. Rupanya sampai di Madinah, Salman Al-Farisi kena tipu oleh pedagang Arab. Dijualnya lah dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Akhirnya Salman Al-Farisi jadi budak orang Yahudi dan lawas jadi budak orang Yahudi, tapi rela di Madinah jadikan budak orang Yahudi demi hendak bertemu Nabi akhir zaman. Yang pada akhirnya Salman Al-Farisi pun berjumpa dengan Nabi. Cuman Salman Al-Farisi ingat dari pendeta Yahudi menyebutkan Nabi akhir zaman itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda Nabi akhir zaman bahwa Nabi akhir zaman itu tidak mengambil sedekah, kada mau menerima sedekah, tapi ia mengambil hadiah. Kemudian di antaranya lagi ada tanda kenabian khatamun nubuwwah di antara dua berikannya. Maka ketika Salman Al-Farisi berjumpa dengan Nabi, Salman Al-Farisi membawalah korma diberikan ke Nabi. Ini hendak mentes, jadi ini Nabi akhir zaman apa tidak? Ujar Salman Al-Farisi, ini sedekah untuk Tuhan. Nabi rupanya tidak mengambil, tapi para sahabat yang mengambil. Nabi tidak mengambil sedekah. Mulai terbuka dan tanda-tanda Nabi. Kemudian di lain waktu Salman Al-Farisi memberikan pulang korma, tapi tujuannya bukan sedekah, tapi hadiah. Nabi ancam memakan mengambil karena hadiah. Ini mulai terang tanda-tanda kenabian, yang pada akhirnya ketika itu tersingkaplah baju belakang Nabi sehingga nampak kelihatan khatamun nubuwwah Nabi. Seketika itu juga Salman Al-Farisi memeluk mencium Nabi dan beriman kepada Nabi sampai menjadi sahabat Nabi. Itulah Salman Al-Farisi.
Asalnya kenapa? Dari orang Yahudi juga yang menyebutkan Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang disebutkan mereka yang ada di dalam kitab mereka. Rupanya ketika Salman Al-Farisi jumpa dengan Nabi, betul ciri-ciri Nabi akhir zaman itu ada pada Nabi, dan ia pun beriman dan menjadi salah satu sahabat Nabi, termasuk sahabat senior Nabi, Salman Al-Farisi. Ketika di masa perang Khandaq, Salman Al-Farisi itulah yang memberikan menunjukkan isyarat supaya Madinah itu dibuat parit Khandaq, digali parit agar supaya ketika musuh menyerang itu tidak bisa langsung masuk ke Madinah, tapi harus menyeberangi parit. Jadi Salman Al-Farisi orang ini. Nah, Salman Al-Farisi sahabat Nabi, termasuk orang yang masuk Islam gara-gara dari pendeta Yahudi. Nah, 6 orang yang beriman kepada Nabi dari kabilah orang Ansar, orang Madinah, dari kabilah Khazraj juga beriman dengan Nabi gara-garanya mendengar berita cerita dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Cuma ketika Nabi sudah di Madinah, nah orang Yahudi ini membelot, terumpat lagi. Padahal tahunya Nabi akhir zaman. Karena Nabi yang diutus tidak sesuai mungkin dengan keinginan mereka, akhirnya mereka menentang Nabi. Wa qala Rasulullah lahum tamna'una dhahri hatta ablugha risalata rabbi. Maka ketika itu Nabi pun bersabda kepada 6 orang Ansar, sabda Nabi, kalian adalah pelindungku sehingga aku bisa menyampaikan risalah Tuhanku. Wa'aduhu al-musim al-qabila faja'a. Maka mereka pun berjanji kepada Nabi bahwa musim haji akan datang, mereka dari Madinah akan pulang lagi ke Mekah. Wa hajja minhum fil musimil qabil, dan naik hajilah sebahagian dari mereka pada musim haji yang mendatang. Isna asyara rajulan, 12 orang laki-laki, yang asalnya 6 ditambah lagi jadi 12 orang. Waqila ahada asyar, ada yang mengatakan cuma 11. Jadi pada musim haji pertama 6 orang, kemudian musim haji berikutnya ada 12 orang lagi yang datang beriman kepada Nabi. Minhum khamsatun minas sittatil madhkurin. 12 orang itu 5 dari 6 orang yang disebutkan yang awal. Karena yang awal pada musim haji berikutnya tinggal 5 lagi yang ikut, yang 1 tertinggal. Mungkin ya ada halangan lain, intinya 1 orang tertinggal, 5 kembali datang, kemudian ditambah dengan 7 orang hanya, berarti 12. Wahum Abu Umamah wa Auf bin Afrah wa Rafi' bin Malik wa Qutbah bin Amir bin Hadidah wa Uqbah bin Amir. Jadi 5 orang itu Abu Umamah, Auf bin Afrah, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Hadidah, Uqbah bin Amir. Walam yakun fihim Jabir bin Abdullah bin Rayah. Sementara Jabir bin Abdullah bin Rayah itu ketika musim haji berikutnya kada naik haji lagi, kada umpan. Jadi yang berlima tetap, nah jadi 6, 5 tetap naik haji. Pada musim haji berikutnya mereka datang ke Mekah. Wasab'atu tatimmatus nai asyara. Kemudian ada 7 orang yang sebagai penyempurna menjadi 12 orang. Hum Mu'az bin Haris bin Rifa'ah. Orang yang hanya 7 orang itu, pertama Mu'az bin Haris bin Rifa'ah, wa Zakwan bin Abdul Qais Az-Zardaqi. Yang kedua namanya Zakwan bin Abdul Qais Az-Zardaqi,
wa Ubadatu bin Samit bin Qais. Yang ketiga namanya Ubadah bin Samit bin Qais. Wa Abu Abdurrahman Yazid bin Sa'labah. Yang keempat namanya Yazid bin Sa'labah. Panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Nama aslinya Yazid bin Sa'labah. Wal Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Yang kelima namanya Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Jadi 5 orang. Minal Khazraji, dari kabilah Khazraj. Wa rajulani minal Ausi, dan ditambah lagi 2 orang dari kabilah Aus. Karena di Madinah ketika itu kabilah terbesar adalah kabilah Khazraj, kabilah Aus. Jadi di musim haji pertama Nabi memperkenalkan diri, 6 orang dari kabilah Khazraj beriman kepada Nabi, kemudian ditambah 5 orang lagi di musim haji berikutnya, kemudian ditambah 2 orang dari kabilah Aus. Wa huma Abul Haisam bin Tihan wa Uwaib bin Sa'id. 2 orang itu adalah Abul Haisam bin Tihan dan Uwaib bin Sa'idah. Uwaib bin Sa'idah ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam di luar orang Mekah. Jadi mulai orang luar, yaitu orang Madinah, kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Wa bay'uhu bai'atan haqqiyah. Mereka pun berbaiat, berjanji dengan Nabi dengan baiat yang sebenarnya. Maka disebutlah ini dengan bai'atul aqabah yang pertama. Artinya berjanji setia dengan Nabi, ikut dengan ajaran Nabi, membela dengan Nabi. Mereka meninggalkan kebudayaan atau kebiasaan mereka. Mereka mengikuti ajaran Nabi, berjanji setia dengan Nabi, asam wa ta'ah bil usri wal yusri wal munshid wal makruh. Pokoknya sami'na wa ata'na dengan Nabi, baik pada sesuatu yang susah ataupun yang mudah, baik pada ketika bahagia maupun ketika sengsara. Pokoknya sami'na wa ata'na dengan Nabi. Kami mendengar, kami beriman. Maka baiat janji mereka itu disebut dengan baiatul aqabatil ula. Janji Aqabah yang pertama yang diikramkan oleh 12 orang dari Madinah yang asalnya Yasrib. Mereka itu 10 dari kabilah Khazraj dan 2 dari kabilah Aus. Dari mereka itulah mulai menyebar agama Islam di Madinah. Nabi belum ke Madinah, tapi Nabi sudah terkenal di Madinah, yang pada akhirnya Nabi pun hijrah ke Madinah. Nabi ditolong oleh orang-orang Madinah, maka orang Madinah disebutlah dengan kaum Ansar. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا.
Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.